Ini aku. Jangan lihat penampilanku, karena sejatinya aku memang bukan anak gunung. Aku hanya ingin menikmati keindahan alam ini, keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan gunung adalah salah satunya. Dan ini adalah teman-temanku dari komunitas Fake Traveler. Kadang aku berpikir, untuk menikmati keindahan alam pun, kita harus belajar. Salah satunya gunung. Bukan jati diri yang aku cari, tapi aku hanya ingin menikmati keindahan alam. Inilah perjalananku. Perjalanan seorang fake traveler. Inilah Kawah Ratu, sebuah makarya dari Tuhan. Tiba-tiba kaki gua, sepatu gua ini panas. Ini keren banget. Saya akan naik karena baunya saya udah nggak tahan, sangat menyengat sekali. Baliknya kita kehujanan, terus arah balik dalam kondisi kehujanan. hujan Basah kuyup, sepatu kebasahan karena treknya udah dilapisin, udah dibanjirin sama air. Nanti sensor kayak gini. Sensor lebih mahal. nasib sepatu lo ntar nyampe bawah no. Sepatu. Hai. Pos 2 barusan kita lewatin. Kita sekarang menuju turun ke pos 1.
hujan bro, kita masih harus trekking. Belum nyampe pos 1 ya? Belum nyampe pos 1 dan ini kita melusurin aliran ini ya, aliran air ya. Iya. Dan belum basah sih. Hujan makin deras ya. Ini kita juga belum nyampe pos 1 dari pos 2. Mungkin tengah jalan lagi. Untuk jasa guide-nya registrasinya 10.000 ya. Jadi Nggak bisa. Terus aja Pak. Bisa. gitu.
Tempat angkat sate ya. Keringat berjujuran, keringat berjujuran. Kita mengamankan lama. Bagaimana? Sukan dalam keranjang yang nombok dong. Dari pertama kaki gunung ini, gila Pak. Aduh. Kita udah jalan sekitar ya hampir sekilo lah. Jalannya nanjak terus. Ini baru agak ketemu jalan landai. Tapi ini nanjak lagi nih. Gak tahu sampai berapa jauh nih. Jalannya nanjak terus. Belum ada jalanan menurun. Ini masih terus menanjak. Kalau dari pos kita tadi naik, ya perkiraan gue ini udah ada kalau jalan 1 km, tapi jalan masih terus nanjak.
Wow. Para pendaki pemula. Ini treknya makin ke atas, makin terjal, makin agak susah dilalui. Dari 5 rombongan, 1 guide, ini gua paling belakang karena gua juga bikin video. Jadi kalau sesekali gua ngejar ke depan tuh agak berat karena selain treknya ini masih nanjak, guide-nya juga jalannya ngebut, jadi agak susah buat ngejar ke depan. Gokil. Oh, dia nggak keringetan. Wah. Apa yang kalian perbuat? Ini adalah minuman berenergi. Ini nggak tahu ada manfaatnya apa enggak, tapi yang jelas ini baru pos 1, baru jalan 1 kilo, gue udah capek banget. Gak apa-apa lah ya, iklan ya. Baru berapa Pak? Sekilo, total 3,7 lagi. Baru 1 kilo udah begini. Endorse. Oh, bawa bekal seperlunya. Berat banget. Bekalnya pisang lagi, aduh manis banget. Aduh, gila. Kita di pos peristirahatan pertama. Pos 1 atau disebutnya. Pos 1 baru kilo pertama. Kita minum dulu lah, mau makan, ya kan? Istirahat. Kita makan pisang. Sharing. Sini bagi. Ini bagi. Sharing. Paci. Pisang lagi. Pisang. Ya tanahnya nggak tuh. Nanti ketemu pos lagi kilometer ke berapa Pak? 2. Makan pisangnya makan. 1 kilometer ya. Kita udah jalan setengah jam dari pos bawah tadi. Perkiraan sih kita sampai ke Kawaratu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam. Gua paling belakang. Gua mau nyusul ke depan susah, mau dapetin gambar dari depan. Iya. Siapa aja? Itu 2. Dihajar ya. Bang, mana Pak? Ini bisa dimakan nih. Bagian mananya yang dimakan? Daun. Ini yang cariang ya Pak? Iya. Oh ini batangnya nih. Gue belum nyobain. Enggak, gua. Gue cukup makan pisang doang. Gue nggak ada yang main. Enak tuh ini rasanya Rup, kayak blimbing serius. Enggak, ini yang buat lalapan. Sering kayak di warung-warung Sunda. Coba. Itu apaan tuh? Hariang namanya. Batang hariang. Oh. Kayak buah rasanya. Lo Rudi makan apa, Rud? Gue nggak nyobain apa-apa. Gue makan pisang aja cukup. Nih. Gue nggak doyan makan mentah kayak gitu. Vegetarian ini. Palsu. Itu apa itu? Pakis muda. Heeh. Asal yang masih muda. Heeh. Dibikin sayur dicampur sama mie atau apa bagus katanya. Emang langsung bisa dimakan? Jadi nggak mau ditutup, katanya petualang. Makan lah. Ayo, nih, Coba dimakan. Ada 2 nih. Ngadep sini dong. Ayo dong. Telan. Enak nggak? Telan. Ampet. Tapi antak loh.
Hah? Coba deh, lihat kamera dulu, coba dirasain ekspresinya coba. Biasa masih. Apa maksudnya? Ya namanya fake. Fake traveler. Apa makan mentang nggak bisa. Sepanjang jalan yang kita lewatin tadi dialirin sungai yang airnya jernih banget. Apa Pak namanya? Tepus. Nih. Kotek. Makan apa? Katanya lu doyan tadi. Boleh Pak, boleh. Nih, Bo, doyan, Bo. Anget. Apa namanya, Pak? Batuk kita. Namanya apa, Pak? Jahe. Tepus. Namanya. Coba Dot, lo makan Dot. Ekspresinya Dot. Itu iler lo. Kurang. Jamur namanya. Gua. Namanya Tuh, coba tuh Rudi tuh. namanya tepus. Cobain. Ekspresinya. Tuh, ekspresi Rudi begitu. Tuh kan? Kayak minyak kayu putih tuh. Ada lagi yang enak nih, buahnya di bawah. Apa tuh, Pak? Oh, buahnya maksudnya. Oh, katanya lo doyan itu tadi, daun. Batangan. Oh, Dodi doyan batangan loh. Sepatu fans gua 1.500 kena blok-blok. Pak dulu, sabar Pak. Tahan Pak. Cahaya surga nih dari sela-sela pepohonan. Awas kepala. Kepala alas. Nunduk-nunduk dikit. Cahaya surga, bro. Nih, kita dapat cahaya surga nih. Keren banget, asli. Wih, tuh. Jadi keren banget ini. Nih, cahaya surga nih, ya kan? Yuk lanjut lagi. Perjalanan udah 1 jam dari pos awal dan kira-kira udah menempuh perjalanan 30 menit dari pos 1 tadi. Ini jalanan kemiringannya udah nggak terlalu terjal. Kemiringannya ini antara 20 nggak sampai 30 derajat lah. Tapi kontur tanahnya masih berbatu dan kontur tanahnya ini basah. Jadi sepatu juga ngerembes. Rencana dadakan. Baru dibahas. Tujuan tadi pagi subuh. Ya, sepadan lah mah. Nanti yang bakalan kita lihat. Ya, kalau misalnya dari tanjakan itu curam banget. Cuman emang lanjut bukit sih. Jauh itu sih kata Pak Anjing. Posisi masih belum ada setengahnya. Ini udah mulai ini nih. Udah mulai jelek. Udah mulai jelek nih. Tapi kalau misalnya ketemu pos, berarti udah kilometer kedua dari total 3,7 kilometer yang harus kita tempuh. Sebenarnya kita nggak perlu bawa minuman banyak ya. Air aja udah bisa diseruput. Ayo seruput air coba, weh. Ayo.
Ini adalah suasana di pos 2 ya, tempat peristirahatan. Kita baru nyampe pos 2. Nah, di pos 2 di atas sana. Di bawahnya sini ini ada aliran sungai. Oh, airnya aduh seger banget. Jernih, seger, adem gitu. Enak banget. Kita udah hampir 1,5 jam nih nyampe pos 2. Nah, mungkin perjalanan kalau cepet sih sejaman udah nyampe puncaknya sana, Kawaratu. Ya, kita istirahat dulu ya. Pemandangannya cakep banget nih, nyusurin sungai. Nih aliran, ini aliran yang menuju ke curug yang di bawah-bawahnya tuh. Ini dari air sini juga. Baru berapa? Baru 2 km. 1,7 lagi. Baru pos kedua 2 km. Masih 1,7. Moga-moga sampai atas. Masih berbatu-batu dan juga terjal. Capek juga ini. Tadi ngelewatin apa? Jalurnya lewat sungai dan agak curam sih ya, dan agak licin, banyak batuan, nanjak gitu. Iya, bukan body kayak gue posisi sulit itu. Ini dan foto ininya keringatnya nih, basah. Sudah ngocor habis. Kalau gue cuci muka tadi. Pos kedua itu pertengahan, berarti menuju ke Kawaratu. Mudah-mudahan si bapak-bapak ini masih kuat nafasnya untuk melanjutkan ke Kawaratu. Istirahat sembari menikmati alam dan sedikit air, nggak perlu banyak-banyak juga minum. Kalau pemula ya agak sulit gitu untuk melangkah. Tapi alhamdulillah. Tadi banyak di pinggir-pinggir kali ya. Sungai apa kali itu? Jalur sungai ya, pinggir jalurnya banyak-banyak di pinggir sungai kecil, jadi agak basah. Terus sepatu gue juga pada basah nih. Terus agak susah medannya buat melangkah. Untung dibantu sama tongkat ajaib. Tongkat sakti. Tongkat sakti. Dengan tongkat ajaib. Udah rekod, Bo? Yuk. Tommy mana? Tommy mana? Tom. Lagi ambil gambar deh. Tuh tongkat gue tuh. Ini tongkat gua ini. Anjir. Yang ujungnya ini nih tongkat gue no, yang ujungnya lagi. Wah, bisa aja ngapain ini, bisa potongin nama abangnya nih. Mendaki Kawaratu. Katanya sih Gunung Salak. Nggak bisa mikir lo ya kalau udah capek. Enggak, lagi juga gue bingung maksud apaan orang ini gunung. Ya gunung maksudnya di lembah yang paling bawah. Puncak terbawah nih. Puncak terbawah. Titik puncak yang paling rendah, tapi ini medannya udah gila.
untuk pemula kayak kita kayaknya masih agak sedikit kaget. Next time Rinjani atau Mahameru. Biji lu meleduk. Yang namanya harapan, bro. Iya, bro. Nggak Oke, bro. harapan. Tapi sebelum usia tua kayaknya masih harus direalisasiin terus. Fans gue 1,5 juta coy, hancur. Dari kantor. Awet cuy, baru-baru waktu dipakai ke sini. Sepatu dari pembagian apa ya? Dinas Dari baru Angkatan Laut. Angkatan Laut. Langsung dipakai buat trekking, blok-blokan. Nilainya cuma 300.000 sih. Katanya. Kalau gua kan 1,5 juta, woy. Hutan, bro. Most challenging person. Kalau Dodi most favorite, kalau Boh most challenging. Gila. Tergantung, ini aja udah ngos-ngosan. Ini nanjak terus nih, kira-kira 45 derajat lebih lah ini. Nanjak terus. Lanjut lagi. Interview dulu lah bersama Fake Traveler. Gimana, Ruth? Gila lu tau, ngajak lu sini. Ini kan Lumayan. Ini kan pendakian buat pemula. Iya, ini pemula. Gimana, Tom? Hah? Gila, keringat gue bersusuran banget nih. Ngos-ngosan. Kaki pegel. Sepatu lumayan belok. Kalau dari lo apa? Ini kita baru jalan berapa jam nih? Ada kali sejam ya? Udah lebih kali. Udah hampir 2 jam. Tahu berapa lama lagi nih? Ya. Tahu, gue juga belum tahu. Itu yang bikin kita jadinya bertanya-tanya terus. Masih jauh nggak nih? Ini perjalanan kembali terjal, kemiringannya bisa mencapai 45 derajat. Terjal, menanjak dan batu-batu keras. Dan agak licin karena memang kondisi tipe hutan hujan tropis kan selalu basah. Apalagi sekarang lagi musim penghujan. Untuk tanjakan lagi. Ini jalanan menanjak lagi nih, menanjak banget.
Langsung. Pemuda desa. Pemuda desa. Seger banget di sini. Kita bisa nikmatin air. Setelah nanti di atas kayaknya banyakan sulfur apa. Dan tulisannya sih mata air terakhir. Mata air terakhir. Kita sekarang udah nyampe di tempat peristirahatan, bisa dibilang pos gitulah. Ada tulisannya sumber air terakhir. Dengan informasi sih di atas tuh airnya udah air belerang gitu, ya khas air kawah lah. Jadi mungkin maksud tulisan ini adalah sumber air terakhir, ya sumber air yang jernih, maksudnya yang belum terkontaminasi sama belerang atau zat-zat gas beracun atau yang mengandung bahan kimia apalah. Nah, kita sembari istirahat di sini kita bisa main air dulu di sini. Asik banget nih. Satu akik merek apa ya? Nggak tahu. Ini air yang sampai Jakarta nih. Dari sini bening banget. Hei, Jalan lagi. sini. Dari tadi sumber air terakhir, setelah istirahat sebentar, kita jalan lagi, katanya udah deket ke Kawah Ratu. Nih, treknya lagi-lagi nanjak terus dan terjal banget. Nanti sehabis ini kita udah nggak bisa nemuin air jernih lagi kayak yang tadi yang di sumber air terakhir, karena semua air di atas itu nanti udah akan terkontaminasi dengan belerang dari Kawah Ratu. Serem juga nih jalan sendirian di depan. Treknya masih terus menanjak terus. Gak tahu sampai berapa lama lagi. Spooky juga nih. Ini warna airnya udah mulai berbuih dan udah mulai berwarna putih. Sepertinya udah terkontaminasi dengan belerang kawah.
Dari sini gue udah ngecium nih bau belerang, biarpun belum menyengat, tapi udah kecium nih bau belerangnya. Berarti lokasinya nggak lama lagi kita nyampe ke Kawah Ratu ini. Udah deket nih. Deket banget. Terlihat tuh di depan tuh udah kayaknya vegetasi hijaunya nih udah berkurang banyak. Ini udah kontur yang berwarna putih-putih khas belerang. Nih. Bau belerang makin menyengat. Tuh. Makin kesini makin bau belerang makin menyengat parah. Pak, kita udah sampai, Pak. Curang banget. Mas-masan, bro. Iya, udah mulai nyengat ya. Di sini termasuk tempat yang bahaya ya, Pak. Karena sudah banyak gas-gas dari sulfur ya, Pak. Sulfur dan belerang, tajam banget. Kalau dijelasin kayak baunya telur ya, Pak ya. Wow, telur busuk. Ya. Apain dong gue? Udah. Ini dari mana baru sih? Hai bro. Setelah kita ngelewatin tadi berupa anak kawah dari Kawah Ratu, ini kita masih jalan lagi untuk ke Kawah Ratu yang sebenarnya. Ini jalannya menurun. Tanamannya juga beda dari yang tadi sebelum-sebelumnya. Di sini tanamannya tampak pada kering.
Nih gue nggak tahu berapa lama lagi kita nyampe Kawah Ratunya. Yang jelas kita terus ngikutin jalur. Ini jalan lumayan landai, di depan tuh ada tanjakan lagi ke atas. Naik lagi kita nih. Ini turunan tajam. Bau belerang menyengat banget. Ini kita ngelewatin aliran sungai Belerang. Sampai sini. Nih, kita nggak boleh lama-lama di sini karena gas beracunnya katanya sangat berbahaya. Kita lanjut jalan. Nih, Kawah Mati Danau Situhiang. Nih, kita udah nyampe Kawah Mati Danau Situhiang. Begini suasananya. Nih, sumber mata air Belerang. Tuh, sampai atas. Kita masih jalan lagi terus. Bentar lagi nyampe Kawah Ratunya di depan sana. Tuh di depan terlihat orang pada berkumpul. Perjalanan gue berangkat sekitar jam 11 lewat 10 menit. Sekarang udah jam setengah 2. Sampah mana sampahnya? Apa sampahnya? Masih jalan lagi, Pak. Masih. Ayo udah berangkat nanti lambat waktunya. Gue kirain tadi udah sampai namanya Kawah Ratu, nggak tahu tadi Kawah Mati. Kawah Mati, Danau Mati. Kawah kami udah kita lewatin, Kawah Mati. Ada yang diomelin. Kenapa? Gak izin. Karena
Akhirnya kita mau sampai juga. Alhamdulillah, dikit lagi. Stamina gimana stamina? Stamina udah merosot. Kalau untuk pulangnya kita harus istirahat dulu, makan, minum, sambil oksigen yang satu itu. Ya udah, ayo kita lanjutkan. Sedikit lagi ke Kawaratu, coy. Sip. Rekod dari belakang, Bo. Sip. Ada yang bikin bertenda di situ. Tenda ketiga kali, tapi nggak boleh sebenarnya. Oh sini lu, bahaya lo situ. Gue ngikutin lu tuh. Kamera lu goyang-goyang nggak? Ya, nggak terlalu. Ya, nggak terlalu. Akhirnya sampai juga nih Kawah Ratu. Inilah Kawah Ratu. Idi, cakep ya. Ciptaan Allah. Kita belum turun ke bawah nih, masih ngambil udara dulu. Oke, ini teman-teman kita. Tommy si fake traveler. Hahaha. Bersiap-siap buat ngambil gambar. Idi, cakep banget ini. Gimana kalau kita turun? Oke? Oke. Tarik nafas. Di sini masih segar, di sana gua nggak yakin. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, rekod terus. Oh, thank you, Colin. Ya udah tanah lempung ini namanya. Yang tadinya mungkin gunung berapi ya kan. Terus meletus jadi lembah. Sisa-sisanya itu hanya gas-gas alamnya yang masih ada di perut bumi, yang mengeluarkan sulfur atau belerang, yang di dalam kimia pun bisa bermanfaat buat kulit juga, tapi harus hati-hati. Lewat mana, weh? Kita nggak, aduh, kita nggak boleh lama-lama nih hirup asap gini. Tapi keren banget. Inilah Kawah Ratu. Kelihatan keren banget. Kayaknya perjalanan tadi kita sekitar dari jam 11, sekarang udah mau jam 2, kayaknya udah kerasa hilang gitu. Kita udah nyampe sini. Keren banget, lihat aja.
Inilah Kawah Ratu, sebuah makarya dari Tuhan. Berbahaya, tapi indah. Tempat ini cocok buat pendaki pemula seperti gua dan tadi teman-teman dari komunitas Fit Traveler. Perjalanannya cukup menguras tenaga sih. Tapi begitu dari jauh tadi melihat kayak selimut putih gitu, rasanya capek, lelah, semua itu hilang. Dan emang tempatnya keren banget. Ini gua hanya berjarak beberapa meter dari itu salah satu semburan kawah yang ada di bawah. Ini mungkin saya berjarak kurang lebih sekitar 5 meter aja nih dari sini. Sebenarnya sangat beresiko di sini. Dari tadi saya sudah diperingatkan untuk naik ke atas. Sebentar lagi saya mau naik ke atas karena emang di sini juga nggak boleh lama-lama. Ini kawah ini terus mengeluarkan gas. Ini baunya makin menyengat. Saya akan naik ke atas, kelihatan banget kawahnya. Ini bergolak-golak nih. Itu bau di sini sangat menyengat karena gue cuma berjarak sekitar 5 meter dari Kawah Ratu ini. Saya akan naik karena baunya saya udah nggak tahan, sangat menyengat sekali. Kalau ini gua ngambil dari atas, itu kawah yang di bawah itu, semburan kawah yang di bawah itu, ini sekitar jaraknya sekitar kurang lebih 10 meter lah. Ini saya agak ke atas daripada tadi yang di bawah. Tapi di sini juga lumayan menyengat banget baunya. Dan tiba-tiba kaki gua, sepatu gua ini panas. Ini di bawah ini ternyata ngeluarin hawa panas juga gitu di bawah gini. Ini nih, sepertinya yang hijau-hijau ini yang ada retakan ini nih. Ini hawanya panas nih, sini. Tadi aja pas. Nah, ini sepatu gua aja nih, begini. Kalau didiemin lama nih panas nih. Ini yang warna hijau nih, sampai ke bawah. Ini udah kawah aktifnya nih di sini nih. Aduh, asamnya kesini, baunya sangat menyengat banget. Sebaiknya kita nggak perlu lama-lama di sini. Ya mungkin kalau mau ngambil gambar video bisa lah, tapi mungkin jangan terlalu lama. Ini juga gue langsung mau naik ke atas.
Lah lagi ketutupan asap lagi. Tuh, nih. Itu kelihatan seperti ada curug, nggak tahu itu curug apa itu gitu ya. Tuh, samar-samar kelihatan ini ada curug di sini, nggak tahu curug apa ini ya. Nih, kelihatan kan? Nih, ini curug nih. Nggak tahu itu curug apa ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Ini curug apa nih? Ini posisi di Kawah Ratu. Di sini ada curug, nggak tahu juga itu curug bisa buat mandi apa enggak, tuh apa curug air belerang itu. Tapi kalau ngelihat dari konturnya yang ini sih agak apa namanya, sama kayak putih-putih juga sih, kayak ini putih gitu. Tapi keren banget tuh kalau misalnya bisa ke sana. Coba kalau yang tahu bisa komen di bawah ya, itu curug apaan. Posisi ini di Kawah Ratu. Akhirnya komunitas Trek Traveler bertambah anggotanya ya. Tambah 2. Kalau kemarin kita ke Jogja cuma berempat, sekarang ketambahan 2 nih, si Wahyu sama Dodi. Cuma sayang sekarang Memet, lo di mana Met? Udah diajakin lo kagak bisa. Tapi asli ini tempatnya keren banget ya. Yang next time mau kesini ikutin aturan, terutama di pintu registrasi, karena bukan buat bapak-bapaknya sih, tapi intinya buat kita semua. Iya, karena tadi jalurnya kita kelok-kelok juga nggak hafal kita tuh kalau balik lagi. Dan kalau buat yang pertama minimal ya harus ada guide-nya, ada guide. Benar, tadi kalau misalnya kita benar-benar nekat tuh kita mungkin udah tahu nyasar, udah nyasar. Emang jalur sih awalnya kita ya. Emang jalurnya itu berkelak-kelok dan banyak cabangnya di itu, jadi kita nggak tahu yang mana. Kayak lagu kelak-kelok. Bo, apa Bo? Kata lu Bo, lu kan dari ini visi gurunya apa? Satu dilarang tua. Dia kan orangnya bijak gitu kan. Gimana Bo? Ayo keluarin kata-kata lu. Apa ya? Ya ini kan baru kita lagi setelah beberapa waktu. Ya ini sih udah cukup, pengalaman kita udah bertambah, wawasan kita bertambah. Nanti mungkin bisa untuk kita bagikan selain buat nanti yang pemirsa
bisa YouTube sebenarnya, mungkin juga buat nanti anak cucu kita juga nanti. Kita sudah sampai di puncak Kawah Ratu, yang perjuangannya itu bisa kita ceritakan nanti anak cucu kita. Bijak banget ya, ayo banget tuh bijak ngehe loh. Puncak Iya benar paling juga, jadi pendek sih, ini iya, pelajaran kalau buat ini. penonton YouTuber, Ya, tapi juga pelajaran buat kita bahwa sesuatu kita udah sampai sini. iya. Itu sebuah tantangan buat diri kita. Nanti buat Tadinya kita nggak yakin kan, Nggak yakin. nggak yakin, akhirnya kita jalanin, akhirnya kita sampai Gak juga. yakin Seperti Dodi. sendalnya Dodi bisa awet lu. Hebat kan pakai sendal, gue sendiri yang pakai sendal. Nekat. Jadi pesan buat pemula, ya Kawah Ratu ini cocok lah. Kalau yang mungkin udah biasa naik gunung sih ya enteng, ini mah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Pemula bagi kayak yang kita, pemula kayak kita mah kita udah ngos-ngosan 2,5 jam, hampir 3 jam baru nyampe. Iya. Dan emang nggak ada prepare sama sekali. Iya, ada prepare ini yang namanya kita fake nih, bener-bener fake kita kesini. Fake traveler. ada new member juga ya kan, kita bersyukur. Ya. Ya semoga ke depan gua harap sih komunitas fake traveler ini makin banyak gitu. Kita makin banyak, kita melakukan perjalanan itu makin enteng gitu. Makin enteng, kita patungan gitu. Oh, Sambil iya. kita jadi lebih yakin lagi nih Iya. kalau kita jalan, oh kita udah pernah ngelaluin masa-masa yang sulit kayak kesini kan, lumayan juga kan Iya. trekkingnya susah. Gak usah Ya. mikirin budget mahal atau apa ya, kita Iya. share cost aja lah. Iya. Susah seneng bareng-bareng. Salah satu benefit dari banyak. Iya, benefitnya kita ada komunitas kan kayak gitu kan, jadi Banyak ya komunitas, salah satunya kita baru terbentuk. Jadi, ya, mantap. Intinya yang suka jalan-jalan, ayo terserah mau jalan-jalan kemana. Jalan-jalan nggak harus mahal. Jalan-jalan kita abadikan, kita videoin, kita upload, udah kita share seperti traveler beneran. Itulah namanya fake traveler. Saksikan fake traveler vlog di sini. Subscribe, like, dan share. Dadah. terus sepatu 1,5 juta nih rusak. Dadah. Dadah. Kawasan Kawah Ratu, belum sampai Kawah Ratunya, belum sampai Kawah Ratunya. Raket terus ya, raket terus ya. Jangan ngomong kasar kita di sini. Ini bukan nilai kekuasaan. Ini bukan nilai kekuasaan. Ini Rut, pegang. Udah jalur terjar. Udah jalur terjar. Terjar. Santengan, kasih antangin. Santengan, kasih antangin. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Kita ada berada di kawasan apa ini? Nggak tahu.